Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Mahasiswa Bimbingan Penyuluh Islam Fakultas Dakwah semester 6 B yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini ya kita bertemu kembali dalam mata kuliah kita, yakni Bimbingan Spiritual dan Komunitas. Ya, kita sudah pernah bertemu pada pertemuan awal ya, walaupun belum hadir semua. Alhamdulillah pertemuan awal kita mengenalkan tentang apa itu bimbingan spiritual ya. Kemudian kemarin kita mau masuk pas sehari setelah puasa, keadaan kurang fit karena baru puasa. Nah hari ini kebetulan ada pula amanah dan tugas untuk menjadi salah satu dewan hakim dalam Ramadan Fair kampus kita ya. Bagi mahasiswa yang kosong silakan nanti datang jam 9-an ya di gedung pertemuan di daerah perkuliahan, silakan di Wing C. Kita belajar ya via YouTube ini, mudah-mudahan sedikit keilmuan yang kalian dapatkan tentang bimbingan spiritual ya dan juga dalam komunitas. Karena mata kuliah ini penting kalian miliki karena ini mata kuliah keahlian. Sebagai mahasiswa BPI itu harus tahu tentang bagaimana cara membimbing, bagaimana cara memberikan pemahaman, karena tujuan kalian adalah menjadi pembimbing penyuluh dalam mengantarkan orang dalam ketenangan dan kebaikan. Apalagi ini spiritual, karena spiritual itu bermakna agama. Karena mayuridillahu bi khairi faqih fiddin, siapapun yang di antara kita kebaikan difaqih fiddin, maka pahamkan dia tentang agama, maka tanamkan spiritual yang mantap kepadanya. Insyaallah dia akan tenang, dia akan baik. Ya, dengan itu akan membuat kebaikan kepada siapapun klien-klien yang kita berikan bimbingan insyaallah. Baik. Nanti ada tugas yang harus saya berikan. Hari ini kita pertemuan, kemudian minggu depan kita tidak pertemuan karena pembuatan makalah ya. Karena saya berharap makalah yang dibuat ya atau makalah yang dibuat tersebut nanti akan ada 7 kelompok yang saya buat, karena jumlah kan ada 14 ya. Ada 7 kelompok dan per kelompok itu mendapat satu judul. Nah judulnya nanti akan saya bagikan nanti di grup WA kita. Kemudian setelah itu nanti ada 4 tema lain, itu adalah bentuk aplikasi turun ke lapangan. Nah, turun ke lapangan ini nanti Ustadz suruh kalian terserah mencari di mana-mana, yang penting ada hasil laporan di akhir nanti ya. Hasil laporannya adalah bagaimana bimbingan spiritual dalam komunitas anak remaja, bagaimana bimbingan spiritual kepada pengguna narkoba, bagaimana bimbingan spiritual kepada orang dalam gangguan jiwa, bagaimana bimbingan spiritual kepada anak jalanan, bagaimana bimbingan spiritual di pesantren, bagaimana bimbingan spiritual di sekolah dan lain-lain. Jadi silakan cari itu nanti. Tapi ini sekarang masih dengan tema-tema yang unik yang Ustaz ambil dari RPS ya, untuk kita bahas, untuk kita dalami. Nanti akan Ustaz bagi di grup. Silakan yang bertanya, kita diskusi di grup. Baik. Judul kita adalah fungsi bimbingan spiritual. Itu tema kita hari ini. Kemarin kita bahas tentang apa itu bimbingan spiritual dan komunitas. Hari ini kita membahas tentang fungsi daripada bimbingan spiritual. Baik. Dasar hukumnya. Kita tahu Allah berfirman dalam Al-Quran ya. Nah dasar kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Ya, Rasul sabdakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnat rasulih. Ketika aku meninggal, kata Rasul, aku meninggalkan kepada kalian 2 perkara. Dan ketika Anda berpegang pada 2 perkara ini, ya lan tadillu abada, kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan galau, kalian tidak akan susah. Apa itu? Alkitab wa sunnati. Kitab Allah wa sunnati, yakni Al-Quran dan juga sunnahku. Maka inilah menjadi pegangan kita dalam perjalanan hidup, karena dia akan menjadi petunjuk yang sempurna. Begitu dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat pertama. Dzalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu Al-Quran yang menjadi petunjuk, la raib, tidak ada keraguan di dalamnya, makanya jangan pakai ragu. Jadikan Al-Quran, jadikan hadis sebagai pegangan untuk membuat bimbingan, untuk membuat kebaikan dalam komunitas-komunitas yang barangkali akan kita lakukan. Bagaimana buktinya? Kita lihat Al-Quran, firman Allah, Quran surah Yunus ayat ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Yuhannas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un bima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, ya. Hai manusia, maaf, telah datang kepadamu mau'izatun, nasihat dari Tuhanmu, wa shifa' lima fis sudur, dan nasihat tersebut akan menjadi
terapi dan obat di hati-hati Anda, wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, kemudian juga menjadi petunjuk dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, ini adalah Al-Quran. Maka dari itu Al-Quran menjadi dasar utama di dalam melakukan bimbingan spiritual dalam komunitas. Nah, bimbingan spiritual, kita tahu ya, pemberian bimbingan itu berarti kita tidak menentukan atau mengharuskan, melainkan sekedar membantu. Itu gawi kita. Sama seperti Nabi, dia hanya tabligh, menyampaikan. Mau ikut payu tidak sudah. Pokoknya ini bari umi mata malun. Aku terlepas dari apa yang menjadi perbuatan. Pokoknya aku sudah sampaikan ini begini dan seterusnya. Maka kerjaan sebagai seorang pembimbing ya, dalam hal ini untuk memberikan penjelasan spiritual, yang paling utama adalah menyampaikan. Pasal dia mau mengamalkan atau tidak, pasal dia mau taat atau tidak, itu bukan hak kita lagi. Karena kita tidak bisa merubah seseorang. Ya, kita hanya bisa memberikan nasihat, memberikan masukan. Mudah-mudahan dengan nasihat masukan itu mulai dari sini. Karena perubahan itu ya, maksud kalian tidak dari orang lain, tapi dari diri kita. Sehebat apapun itu nasihati orang, kalau benda itu tidak berubah apa ya, maka perubahan itu terjadi pada diri orang tersebut, bukan dari orang lain. Nah, itu kira-kira yang bentuk daripada bimbingan. Maka penting bimbingan dalam konteks pembelajaran kita, khususnya dalam bimbingan spiritual ya. Nah, itu penting untuk kita lakukan. Nah, makanya pembimbing itu hanya memberikan, tidak menentukan, hanya menasihati, tidak mewajibkan. Ya, hanya memberikan nasihat, tidak mengharuskan, melainkan sekedar membantu individu. Untuk apa dibantu? Supaya selaras hidup mereka dengan ketentuan dan jalan Allah SWT. Nah, makanya ada beberapa hal apa yang maksudnya selaras. Yang pertama, hidup dengan ketentuan Allah selaras. Artinya sesuai dengan pedoman yang ditentukan Allah, sesuai dengan pedoman yang ditentukan Rasulullah, sehingga dengan itu dia akan menjadi aqwam, menjadi baik, menjadi sempurna. Ya, makanya Al-Quran, inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam. Inilah Al-Quran sesungguhnya memberikan petunjuk bagi mereka yang ingin berjalan lurus, bagi mereka yang ingin berjalan dalam ridha Allah SWT. Kemudian yang kedua, maksud hidup selaras adalah dengan petunjuk Allah, seseorang berjalan dengan pedoman yang ditentukan Allah dan Rasulnya. Artinya tidak kemana-mana. Makanya tadi di awal ayat Al-Baqarah yang saya bacakan, dzalikal kitab la raiba fi huda lil muttaqin. Ini Al-Quran yang menjadi petunjuk ya, dan huda petunjuk bagi orang bertakwa. Dan juga penting kita ketahui, karena kita kan mengkonseling orang itu bukan hanya yang agama Islam, tapi juga ada agama lain barangkali yang butuh konseling kita. Karena yang namanya Al-Quran tidak hanya petunjuk bagi orang mukmin, tapi juga linnas. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Nah, itu jelas. Wa bayyinatin minal Qur'an, ini petunjuk bagi seluruh manusia. Artinya tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk seluruh umat manusia. Karena Al-Quran itu solihun likulli zaman wa makan. Karena Al-Quran itu sangat relevan untuk setiap keadaan dan tempat, dan untuk setiap masa dan waktu. Nah, itu pentingnya dan selaras. Makanya ketika kita membimbing, kita ingin mereka yang kita bimbing, mereka yang kita dalam spiritualnya, mereka terarah dalam pedoman dan petunjuk Allah SWT. Kemudian yang ketiga, hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah itu atau menyadari keberadaannya dan sebagai makhluk ya, yang diciptakan Allah untuk mengabdi. Karena kita ini kan manusia, selalu akan ada ujian. Makanya Allah ingatkan, ahasibanas ayutroku ayakulu amanahum la yaftarun. Adakah manusia mengira diri mereka beriman kemudian kami tidak uji? Tidak. Makanya ujian itu menjadi tangga bagi mereka, ujian itu menjadi nilai kebaikan bagi mereka. Makanya kita jangan jatuh dengan ujian-ujian, mungkin ujian kemiskinan, mungkin ujian kegagalan, mungkin ujian macam-macam lah ya. Maka ujian-ujian itu kalau bisa kita jadikan tangga untuk dekat dengan Allah, karena Allah ingin menguji ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan mati, Allah menciptakan hidup, liyabluwakum, untuk menguji di antara kamu, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Mudah-mudahan dengan belajar menjadi pembimbing spiritual, kalian juga sebagai mahasiswa paham dan mengerti. Jangan pula bimbing orang awak yang stres, janganlah pula bimbing orang awak yang tidak paham. Maka sebelum pahamkan kepada mereka, pahami dulu dengan keadaan kita, supaya dengan memberikan pemahaman tersebut, kita berbicarakan pengalaman kita. Kita berbicara dengan pengalaman spiritual kita, kemudian kita salurkan kepada orang lain, kita sampaikan sebagai sebuah peringatan. Karena fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Marilah saling mengingatkan, karena yang saling mengingatkan akan memberikan manfaat bagi orang yang beriman. Baik. Nah, bimbingan spiritual sangat penting. Karena tidak semua orang paham tentang hukum agama. Ya, kalian juga kan tidak begitu paham 100%. Tapi paling tidak
dengan kalian belajar di UIN dari semester 1 kan ada belajar tentang agama, bisa memberikan arahan kepada kalian. Apalagi nanti sampai selesai. Ya, mau tidak mau Anda harus hafal Quran, minimal hafal juz ammah di beberapa surah itu. Kemudian juga mau tidak mau Anda harus keluar dengan komprehensif. Walaupun Anda bukan jurusan agama, jurusan umum begini, tapi ada Islamnya di belakang. Makanya pakai BPI, Islam belakang. Nah, Islam itu jangan sampai kalian keluar udah tahu baca Al-Quran, kalian keluar udah tahu cara memberikan bimbingan dan kebaikan pada orang lain. Maka belajar. Karena tidak ada kata mustahil bagi mereka yang mau belajar. Tidak ada kata mustahil bagi mereka yang mau mempelajari, mendalami. Karena ya walaqad yassarna al-Qur'an lidzikr fahal min mudzakir, itu firman Allah. Dan telah kami mudahkan Al-Quran dan ilmu-ilmu agama untuk mereka, fahal min mudzakir. Adakah mereka mau ngambil pelajaran? Maka mari kita belajar terhadap keadaan tersebut. Ya. Nah, maka itu penting. Baik. Ditinjau dari sifat layanan bimbingan itu berfungsi minimal ada 4. Yang pertama, fungsi preventif. Apa itu? Layanan bimbingan dapat berfungsi sebagai pencegahan. Artinya merupakan usaha pencegahan. Kita datang, ya kita memberikan nasihat. Mungkin ada orang yang stres sehingga kadang-kadang arah pikirannya pun dia tidak tahu. Kita datang untuk memberikan pencegahan. Kenapa? Al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah perbuatan yang ada itu lebih baik daripada kita mengobati. Maka kita datang, ya. Baik klien itu mungkin saudara kita, atau baik klien itu tetangga, atau siapapun. Kita datang untuk memberikan pencegahan-pencegahan sehingga tidak terlaku atau tidak terjadi hal yang sangat anarkis dan buruk. Begitu, itu yang pertama. Yang kedua, fungsi pemahaman, ya, tafahum. Fungsi bimbingan yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu pada pihak-pihak tertentu. Kita datang, kita berikan pemahaman. Apa masalahnya? Dia ribut. Apa masalah? Oh, dia sedang kehilangan uang. Apa masalah? Oh, dia sedang ini. Kita datang dengan memberikan pemahaman, dengan memberikan pendekatan-pendekatan. Apalagi mungkin kita berikan kata-kata motivasi. Sebesar apapun masalah kita, ada Allah yang maha besar. Artinya, kalau kita kembalikan kepada Allah, selesailah sama Allah itu. Ya. Nah, jadi inilah nikmatnya dan sempurnanya agama kita. Maka dia digunakan. Karena kalau kita lihat dalam agama Kristen misalnya, mereka itu kalau penyebar-penyebar agamanya atau ulama-ulamanya kira-kira gitu, mereka ketika ceramah di gereja atau apapun mereka akan mengatakan kita ditunggu oleh Bapak di surga. Kalau kita kan kebanyakan kalau ceramah itu nekan-nekan, pokoknya kalau tidak masuk neraka jangan. Maka bawa tarhib dulu, senangkan mereka, buat mereka bahagia. Begitulah kira-kira dalam penyuluhan. Maka intinya berikan pemahaman. Tujuannya apa? Supaya mereka paham dan tahu tentang apa yang menjadi problem dan bagaimana cara menyelesaikan problem yang terjadi pada dirinya. Kemudian berikutnya yang ketiga, fungsi perbaikan, islah. Ya. Apa tujuan masuk fungsi perbaikan? Adalah menghasilkan terpecahnya dan teratasinya berbagai permasalahan di alami individu. Jadi sudah kita tadi berikan pemahaman, pencegahan, kemudian kita berikan pemahaman, baru kita berikan perbaikan. Nah, perbaikan inilah barangkali sebagai sebuah cara kita untuk memberikan kebaikan kepadanya. Ya, kemudian dia sudah mungkin agak terarah enak, agak terarah baik. Dekati dengan cara-cara, mudah-mudahan dia terus berubah. Ya, terus menjadi yang terbaik. Dan yang terakhir, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Jadi continue. Jangan pula sudah kita terapi, sudah kita konseling, sudah kita bimbing dengan bimbingan spiritual, setelah itu kita lepas. Jangan. Kalau perlu kita tetap terus memelihara dan terus mengembangkan. Ya, sehingga layanan bimbingan dapat membantu orang hidup dalam memelihara dan mengembangkan keseluruhan pribadinya secara mantap terhadap kelanjutan. Ya, misalnya kalau kita bimbing mu'alaf, kita arahkan mereka, mudah-mudahan mereka tidak lagi masuk ke agama yang lama atau mungkin pindah ke agama yang lain. Mungkin kita bimbing spiritual anak remaja, kita dekati mereka, jangan sampai mereka stres sehingga melakukan hal yang tidak diinginkan. Apalagi misalnya di Jambi, kita sedih dengan geng motornya, kita sedih dengan perang sarungnya, macam-macam. Tindak kriminal di Jambi. Jadi bukan ece-ece lagi di Jambi, ini sudah sangat besar. Apalagi mungkin di kampung-kampung ada. Maka datangi mereka untuk berikan bimbingan spiritual. Dan setelah itu terus berikan pemeliharaan dan juga pengembangan. Sehingga mereka bisa mengembangkan diri dengan maksimal dan baik. Kemudian pada dasarnya bimbingan spiritual merupakan aktualisasi dari teologi, dari agama. Kadang semua kita itu punya. Yang sering saya katakan, kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap kita itu lahir dari hal yang suci, yang membuat kita berubah, yang membuat kita menjadi lain dari hari ini adalah orang tua kita. Nah, orang tua itu kadang-kadang ada dua. Ya, fabawahu, ya, yang membuat dia menjadi berubah adalah ayahnya. Ayah dari sini bukan saya ayah kandung, tapi ayah kehidupan.
Anda berubah gara-gara ayah Anda, ya ini media sosial. Anda berubah gara-gara tren saat ini. Anda berubah karena keadaan saat itu. Jadi orang tua Anda yang itu berusak. Maka dari itu harus kita jaga. Dengan bimbingan spiritual inilah akan membuat mereka paham, akan membuat mereka mengerti, dan akan membuat mereka untuk dekat dengan makna daripada spiritual yang baik. Jadi di awal saya katakan, mayurida bihi khaira yufaqqih fiddin. Siapapun di antara kita ingin kebaikan, maka fahamkan dia tentang agama. Ketika agama dan spiritual sudah kita dekatkan, insya Allah kita akan menjadi tenang, kita akan menjadi baik. Ala bizikrillahi tatmainul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, dengan mengingat Allah, dengan pendalaman spiritual, insya Allah tatmainul qulub akan membuat hati kita menjadi tenang. Yang terakhir, ya, prinsip dasar dalam menjalankan bimbingan Islami pada individu adalah mampu untuk mengingatkan individu. Namanya kita tujuannya untuk zakir, mengingatkan akan perintah Allah yang harus dijalankan. Itu baik. Makanya kalian ada di bawah fakultas dakwah. Karena tujuan daripada BP itu mengajak, menyeru. Ya, jadi ada dakwah ilallah, mengajak kepada jalan Allah. Ya, walaupun Anda di bagian penyuluhannya, Anda ajak, Anda suruh mereka. Sehingga mereka-mereka yang mungkin awalnya mau bunuh diri menjadi berubah. Karena mereka tahu tentang hakikat bunuh diri, dosanya. Mereka mungkin yang mau melampiaskan sesuatunya dengan anarkisme, Anda datang sambil memberikan penyuluhan kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu akan terbuka pikirannya, mengatakan bahwa ketika kita berhadapan dengan masalah, kemudian kita selesaikan masalah, bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah baru. Kita datang dengan berbagai macam bimbingan-bimbingan spiritual yang baik, yang sempurna, banyak. Ya, makanya ada beberapa kali saya kadang-kadang suruh, ya, bahwa penting juga bagi mahasiswa untuk tahu tentang konteks ayat-ayat Al-Quran yang harus difahami dan dilami dengan sempurna tersebut, ya, dalam kehidupan dan dalam pelajaran mereka, sehingga apapun yang mereka tanamkan untuk pendalaman agama kepada klien itu menjadi baik, insya Allah. Yang terakhir, ya, Ustaz minta mudah-mudahan nanti kelompok-kelompok yang Ustaz bagi ada 7 kelompok, ya, karena memang ada 14 orang, berarti ada satu kelompok 2 orang, ya. Nah, itu nanti silakan dibuat makalahnya selama Ramadan ini, buatlah makalahnya. Nanti mudah-mudahan selepas Ramadan atau mungkin kapan kita akan segera untuk kuliah, dan kuliahnya presentase makalah yang menjadi tanggung jawab tersebut. Nah, buku-bukunya dari mana? Banyak buku-buku tentang psikoterapi Islam, ya. Yang tentang bimbingan spiritual. Anda bisa menggunakan buku terapi Islam, Anda bisa menggunakan buku bimbingan konseling atau buku bimbingan yang lain. Rasanya banyak yang bisa kalian miliki dan kalian baca. Saya kira demikian. Ya, sekali lagi semoga Allah rahmati kita semua dan semoga Allah berkati. Selamat berpuasa. Ada Ustaz minta maaf tidak bisa hadir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.